India bukan cuma soal film Bollywood, lagu-lagu romantis yang meledak di tengah jalan, atau orang joget tiba-tiba di pasar. Negara ini jauh lebih kompleks dan penuh kejutan dari yang kita kira. Ada sisi India yang kadang nggak muncul di peta wisata, tapi justru bikin kamu mikir, kok bisa ya? Nah, siap-siap. Karena di video ini bakal dibahas singkat fakta-fakta unik dari India yang nggak cuma bikin geleng-geleng kepala, tapi juga bisa bikin kamu makin kagum sama negara ini. Coba bayangin satu negara dengan lebih dari 19.000 dialek dan secara resmi punya 22 bahasa nasional, itu India. Negara ini secara harfiah adalah surga linguistik. Dan jangan kira semua orang India bisa ngerti satu sama lain. Kadang orang di bagian utara India yang ngomong Hindi bisa kesulitan ngobrol sama orang di bagian selatan yang pakai Tamil atau Konida. Belum lagi ada bahasa Bengali, Malayalam, Marathi, Urdu, Telugu, dan segudang bahasa daerah lainnya. Kenapa bisa gitu? Karena India itu dulunya terbentuk dari banyak kerajaan dan wilayah otonom yang punya budaya dan bahasa masing-masing. Setelah merdeka dari Inggris tahun 1947, mereka memutuskan untuk menyatukan keberagaman ini lewat sistem federal yang mengakui semua bahasa itu secara sah. Jadi jangan heran kalau lihat papan nama di India ditulis dalam 3 atau 4 bahasa sekaligus. Kalau ngomongin India, kita nggak bisa lepas dari yang namanya sistem kasta. Ini sistem stratifikasi sosial yang udah eksis sejak ribuan tahun lalu. Berasal dari konsep Hindu kuno yang dikenal sebagai Varna. Secara teori, masyarakat dibagi jadi 4 kasta utama. Brahmana, pendeta dan sarjana, Satria, prajurit dan pemimpin, Waisya, pedagang dan petani, Sudra, pekerja dan pelayan. Tapi di luar itu, ada yang disebut Dalit alias kaum tak tersentuh. Mereka ini secara historis ditempatkan di luar sistem kasta dan sering mengalami diskriminasi. Meski sekarang sistem kasta udah dilarang oleh hukum dan konstitusi India. Sangat menjunjung kesetaraan. Kenyataannya, di banyak wilayah khususnya pedesaan kasta masih memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk soal pernikahan, pekerjaan, sampai pergaulan sosial. Ini salah satu contoh gimana budaya bisa lebih dalam akarnya daripada hukum. India tuh kayak kalender hidup, hampir tiap minggu ada perayaan. Mau agama apapun, pasti punya hari besar yang dirayain dengan cara yang megah. Beberapa festival besar yang mungkin kamu pernah dengar. Holi, festival warna. Seru banget. Orang-orang saling lempar bubuk warna-warni. Diwali, festival cahaya, mirip Lebaran atau Natal, tapi versi nyala-nyala. Dirayakan umat Muslim, dan India punya populasi Muslim terbesar ketiga di dunia. Navratri, Pongal, Durga Puja, dan ratusan festival lokal lainnya. Kenapa banyak banget? Karena India itu bukan cuma negara multiagama, tapi juga multietnis dan multibudaya. Setiap daerah punya tradisi sendiri yang dijaga turun-temurun. India punya salah satu jaringan kereta api terbesar dan tersibuk di dunia, yang ngangkut lebih dari 23 juta orang setiap harinya. Itu setara sama seluruh penduduk Australia naik kereta dalam satu hari. Yang bikin unik bukan cuma jumlahnya, tapi juga sistemnya. Banyak jalur masih pakai sistem sinyal dan operasi manual, terutama di pedesaan. Tapi hebatnya, sistem ini tetap berjalan dengan efisien meskipun sering telat. Tapi, hey, itu bagian dari pesonanya. Kereta di India juga bukan sekadar alat transportasi, tapi di ruang sosial berjalan. Di satu gerbong, kamu bisa ketemu petani, pelajar, pekerja kantoran, sampai backpacker asing yang tersesat. Salah satu fakta yang paling absurd, tapi nyata, ada desa di India yang semua rumahnya nggak punya pintu. Nama desanya Shani Shingnapur, ada di negara bagian Maharashtra. Warga di sana percaya banget sama Dewa Shani, dewa keadilan dalam kepercayaan Hindu. Mereka yakin siapapun yang berniat jahat akan langsung kena karma instan. Dan aneh tapi nyata,
Tingkat kriminalitas di desa ini sangat rendah. Bahkan bank pertama yang buka di sana dulu sempat nggak pakai brankas tertutup. Apakah ini bukti kekuatan kepercayaan? Atau cuma kebetulan sosial? Either way, itu nunjukin betapa kuatnya spiritualitas dan kepercayaan lokal di India. Kalau kamu lihat pernikahan India, satu hal yang langsung mencolok, emas, banyak banget, berat-berat pula. India adalah konsumen emas terbesar kedua di dunia setelah Cina. Setiap tahun, ratusan ton emas dibeli masyarakat mayoritas untuk perhiasan pernikahan. Buat orang India, emas itu bukan cuma buat gaya, tapi simbol status, keamanan finansial, dan kadang bahkan spiritualitas. Di banyak keluarga, emas jadi warisan turun-temurun yang dianggap suci. Jadi, itulah sebagian dari keunikan India. Negara yang gak bisa disederhanakan cuma dari satu sisi aja. Dari sistem sosialnya yang ribuan tahun, budaya yang begitu hidup, sampai tradisi-tradisi yang kadang bikin kita mikir dua kali. India adalah tempat di mana modernitas dan tradisi berjalan beriringan, walau kadang bertabrakan juga. Dan jujur aja, justru disitulah daya tariknya. Sebuah kekacauan yang terorganisir, sebuah keragaman yang bisa tetap menyatu. Kalau kamu suka konten dengan pembahasan mendalam dan gaya santai kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena kita bakal bahas lebih banyak lagi negara-negara dengan budaya unik dan sisi tersembunyi lainnya. Kalau kamu punya fakta India lain yang lebih gila dari yang tadi gua bahas, langsung share di kolom komentar.